Yang pertama teman-teman, kita masukkan 250 ml air ke dalam satu wadah. Dan kemudian kita masukkan sejumput garam. Dan kita tambahkan juga susu bubuk 2 sendok teh ya. Kita pakai sendok takar ya, yang seperti ini. Masukkan gula 50 gram. 1 butir kuning telur. Vanili cair secukupnya saja ya. Dan untuk teman-teman pemula, saya selalu menyarankan memakai ragi setengah kepala korek api. Lalu bahan-bahan ini kita aduk-aduk sampai semuanya larut dalam air. Dan sekarang kita masukkan tepung terigu protein sedang 250 gram. Kita masukkan secara bertahap ya. Dan kita aduk-aduk lagi. Nah, ini dia adonannya masih terlalu kental dan belum halus. Ya, kita lihat seperti ini dia ya. Masih terlalu kental. Dan sekarang kita akan mengadon dengan cara seperti ini. Ini salah satu rahasia bisa bikin martabak itu menjadi lembut. Ya, ketika kita ngadon seperti ini, kita ngadon dengan halus. Ya, jangan dipukul-pukul dengan keras. Ya, nggak boleh kencang. Soalnya nanti kalau kencang, ini adonannya akan menjadi ngaret. Ya, adonan jadi stres. Jadi nanti hasilnya juga agak keras. Ya, jadi santai aja ngadonnya, santai. Sehingga nanti hasilnya itu lebih lembut. Ya, ini santai ya. Coba perhatikan. Nah, ini kan cepat halus dia ini nih. Daripada kita pukul secara kencang-kencang. Ya, cuman masih belum halus banget. Kita tambahkan air 60 ml. Dan kita aduk lagi. Kita aduk muter-muter aja ya. Sampai seluruh air ini bisa tercampur dengan adonan. Nah, nanti kita perhatikan ya. Nah, ini adonannya. Nah, lembut sekali kan. Seperti susu kental manis. Nah, ini salah satu rahasianya. Nah, sekarang kita tutup adonannya. Dan kita tunggu sampai 2 jam. Setelah 2 jam kita buka. Dan kita akan masukkan pengembang. Saya memakai soda kue 1/4 sendok teh. Dan kita akan larutkan dengan memakai air 1 sendok makan. Seperti ini ya, kita larutkannya. Kita larutkan. Kemudian kita tuang ke dalam adonan. Tuang semuanya. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai tercampur dengan adonan. Dan adonan ini udah siap untuk kita panggang. Panaskan loyangnya dengan memakai api besar. Nah, kita tes. Nah, ini dia loyangnya sudah panas. Dan kemudian kita kecilkan kembali apinya sekecil-kecilnya saja. Kucek-kucek adonannya dan tuang ke dalam loyang. Jangan terlalu tebal supaya matangnya tidak terlalu lama. Sehingga nantinya martabaknya tidak mengeras. Ini adalah salah satu tipsnya lagi. Dan besarkan kembali apinya. Dan perhatikan juga tips-tips pengapiannya ya. Ini sangat penting sekali. Tunggu beberapa saat sampai adonannya ini mengembang naik ke atas. Coba perhatikan gelembung-gelembungnya muncul di sekeliling pinggiran duluan ya. Ini menandakan panas loyangnya sudah pas. Karena teknik pengapian yang tepat ya. Salah satu yang membuat martabak itu keras, bisa karena loyangnya terlalu panas atau kurang panas. Kalau loyangnya kurang panas, martabaknya kelamaan matangnya. Hasilnya bisa mengeras atau bahkan menjadi bantat. Dan sebaliknya, kalau loyangnya terlalu panas, martabaknya cepat matangnya dan hasilnya mengeras dan bahkan bisa menjadi gosong. Jadi hal-hal yang seperti ini perlu diperhatikan ya teman-teman. Perlu belajar kembali mengenai teknik pengapian martabak. Dan teknik pengapian martabak ini pernah saya upload sebelumnya. Bisa teman-teman cari di channel saya. Taburkan gula agak banyak. Karena gula ini nanti akan mencair karena panas.
Dan akan membuat martabaknya lebih lembab, sehingga lebih lembut ya hasilnya nanti. Dan kita kecilkan apinya lagi sekecil-kecilnya. Kemudian kita tutup dan beri celah uap panas seperti ini ya. Nah, tunggu beberapa saat, kira-kira 1 menit. Kemudian sekali-sekali kita intip ya. Kita lihat. Dan ini hasilnya sudah mulai kering dan langsung tutup saja. Jangan tunggu sampai kering banget. Itu nanti yang membuat akan mengeras martabaknya. Karena terlalu lama di atas api. Setelah kita tutup, kita tunggu kira-kira setengah menit. Kita buka. Nah, ini dia penampakannya. Jangan tunggu yang putih-putih ini sampai mengering. Karena ini gula yang mencair. Nanti itu akan mengendap sendiri ke dalam pori-pori martabaknya. Dan segera angkat martabaknya dari loyang, supaya tidak kelamaan di atas panas. Dan selagi panas, segera memberikan mentega atau margarin di atas martabaknya, supaya martabaknya tetap lembut nanti. Kemudian, dengan cepat kita tutup ya, supaya penguapannya tidak berlebihan, sehingga tidak begitu kering nanti. Ya, kira-kira itu tips-tipsnya ya. Dan setelah selesai di topping, segera dibungkus dan ditutup dengan plastik. Supaya tidak terjadi penguapan yang berlebihan, sehingga martabak itu tetap lembab. Hal-hal yang seperti itu yang sering dilakukan oleh abang-abang pedagang martabak, yang tidak begitu kita perhatikan. Padahal itu sangat-sangat penting sekali. Memang dalam membuat sebuah martabak ini, banyak faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Banyak teknik-teknik yang harus kita lakukan. Soalnya kalau kita hanya berpatokan pada resep saja, rata-rata resep pembuat martabak pada dasarnya sama. Sekian dulu tutorialnya dan saya ucapkan terima kasih ya.